sekalian, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama saja kita semua untuk memuji menyembah Tuhan. Kita bawa nyanyian kemenangan kita pada Raja kita. Sama-sama katakan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Sama-sama katakan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sudah menang dan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Kami menyembah-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, karena Engkau yang layak untuk menerima semua yang terbaik. Katakan sama-sama. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Hey, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Yesus Kau Raja, segala raja. Oke, sebelum kita masuk ke serial yang baru, kita mau lanjut nyanyi satu lagu lagi ya. Keren, ini temanya Evening Tea with Gloria Aditya. Ini seru nih. Bentuknya kayak talk show. Saya dan Hadi nanti akan ngobrol dengan Ibu Glory, membahas Allah turut bekerja. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama nyanyi satu lagu baru ini. Kita mau belajar sama-sama, lagunya bagus sekali. Judulnya Saturate. Nah, buat saya desainer, saturate ini meaningful. Kan gini, saturate Holy Spirit ya, kita dalam kaitannya dengan Roh Kudus. Kita selama ini kalau bayangin Holy Spirit, Roh Kudus itu bayangannya kalau nggak burung merpati, lidah-lidah api. Jadi hinggap, betul ya? Kayak burung kakak tua itu kan, hinggap di jendela gitu ya. Sehingga bayangannya itu something yang small gitu, lalat hinggap, kupu-kupu hinggap, small, ya kan? Kecil. Tapi saturate, kalau kita bicara Roh Kudus dan hadirat Roh Kudus itu sesuatu yang bisa mensaturate sesuatu. Saturate itu kalau kita ngedit foto misalnya, kita kurangin saturation-nya, maka yang terjadi adalah semua warna yang ada di foto itu akan menurun.
Sampai kalau dihabisin maka dia akan sampai jadi hitam putih akhirnya. Sampai jadi ya hitam putih ya, grayscale itu, nggak ada warna. Tapi kalau saturationnya ditarik, dibesarin, maka semua warna yang ada di dalam foto itu akan menjadi sangat cerah, sangat vibrant, sangat colorful gitu. So kalau kita bicara Roh Kudus, hadirat Tuhan bisa saturate hidup kita, saturate di mana kita berada, maka kita bicara bahwa hadiratnya itu memenuhi seluruh hidup kita, seluruh hati kita, seluruh tempat kita, sampai nggak ada warna lain. Yang ada cuma warnanya Roh Kudus. I think ini luar biasa, dan itu yang pengen kita minta malam hari ini, Roh Kudus untuk lakukan dalam hidup kita, supaya tidak ada warna lain, tidak ada nama lain yang ada di hidup kita selain dari namanya Tuhan Yesus. Karena di dalam hadiratnya Tuhan pasti ada sesuatu yang berbeda. Amin. Mari kita sama-sama belajar lagu ini. The atmosphere is changing, I feel it in my bones. Something good is happening, your power in the unknown. As I lift my hands to worship, touch me with your presence again. Saturate this place, Holy Spirit. Fill the air I breathe, move in me. Show me your glory, power and majesty. Spirit, come and have your way. Come have your way. Mari sama-sama tangan dari atas. The atmosphere is changing. The atmosphere is changing, I feel it in my bones. Something good is happening, your power in the unknown. As I lift my hands to worship, touch me with your presence again. Saturate this place, Holy Spirit. Fill the air I breathe, move in me. Show me your glory, power and majesty. Spirit, come and have your way. Saturate my heart, Holy Spirit. I surrender, move in me. Take me higher, closer to you. Spirit, come and have your way. Come have your way. Come have your way. Saturate this place, Holy Spirit. Fill the air I breathe, move in me. Show me your glory, power and majesty. Spirit, come and have your way. Saturate my heart, Holy Spirit. I surrender, move in me. Take me higher, closer to you. Spirit, come and have your way. Come have your
Oke, selamat mengikuti sesi pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Bapak Ibu Nah, saudara sekalian semuanya, ini adalah sesi yang spesial ya. Ini Seru kita ini. settingannya aja bahkan spesial nih. beda ini. Beda nih. Hari ini kita bakal bareng-bareng bersama dengan saya Hadi. Saya Ezra, udah tahu lah ya. Atau Deo, tergantung. Oke, kita bakal masuk di dalam sesi yang judulnya Evening Tea with Gloria Aditya. Ya. Yeah. Yeah. Boleh tepuk tangan di tempat masing-masing ya kan. Oke, so di sesi ini kita bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal tanya jawab, ya kan? Ada beberapa pertanyaan yang masuk, ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian tuh penasaran Ya, gitu kan, pengen tahu jawabannya dan seterusnya. Kita akan ngobrolin itu di sesi ini gitu ya. Ini kayak talk show gitulah ya. Betul, Jadi jadi kita santai mungkin. santai. Tapi justru karena santai itu, jadi kita bisa lebih deep bahasnya, lebih Betul, dalam. Kalau betul. dengerin khotbah kan kadang mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin merasa kayak, yang tadi saya belum nangkep tuh yang Ibu Gloria omongin, tapi udah harus ke poin berikutnya. Jadi ya ini kesempatannya sebetulnya. Ya. Betul. Kak, ntar juga bakal di-guide sama kita bareng-bareng ya. Istilahnya kita bakal cari tahu, hopefully semua yang kita obrolin ini tuh bisa lah sedikit banyak menyentuh interest dari masing-masing Bapak Ibu Saudara Betul, sekalian. Dan menjawab pertanyaannya Betul, juga ya. Yang betul. ada. Itu yang sangat penting ya. Betul, betul. Mungkin buat beberapa kita ngerasa bahwa gini, aku belum terlalu butuh nih, aku belum terlalu relevan dengan pertanyaan ini. Tapi menurut saya itu tetap ikutinlah sesi ini gitu, karena mungkin sekarang belum relate, tapi siapa tahu nanti justru pertanyaan sesi-sesi hari ini Betul. kita disiapkan untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi nanti. Jadi kayak punya amunisi sebetulnya kan. Jadi Betul. kayak karena udah tahu nih, udah ada jawabannya, disimpan, dimasukin kebenarannya dimasukin Ya. dalam hati kita, sehingga membuat kita jadi oh ya nanti waktu menghadapi ya amit-amit nggak menghadapi masalah, Ya, tapi amin. let's say menghadapi masalah tersebut, maka udah tahu jawabannya waktu itu gitu. Jadi udah Yes. nggak galau lagi, udah nggak sedih Ya, lagi. udah lebih siap Betul, gitu ya. udah Sip. lebih siap. Oke, so ini kita Tunggu, sebelum mulai jangan lupa like, subscribe. itu dia. Ya, Iya, subscribe jangan dan lupa, jangan share lupa. pasti ya. Share pastinya. Kalau misalnya Anda merasa diberkati dengan sesi Betul. hari ini, jangan ragu untuk share karena kita ingin sungguh-sungguh kita rindu untuk kebenaran firman Tuhan itu diperluas sebanyak-banyaknya. Lebih banyak orang lagi yang Yes. bisa dengar, bisa dapatkan kebenaran dan bisa diberdekakan. As we know, kebenaran yang kita tahu itu akan merdekakan Yes. kita. Kita harus tahu dulu baru kita bisa Betul. diperdekakan. Makanya jangan berat hati untuk sharing, betul ya? Untuk Jangan share berat link. jari, bro. Jangan berat jari, betul. Iya, Jangan itu berat dia. jari buat sharing ke Iya, teman-teman, ke saudara sekalian semuanya. Link dari YouTube ini dan follow supaya dapat semua Iya. konten-konten terbaru dari kita ya. Yes. Dan boleh komen ya, boleh yang di komen diusulin. Oh iya benar juga. Nah Mhm. tadi kan ini kan sebetulnya pertanyaan kita minggu ini itu Ya. hasil dari udah 2 mingguan berarti ya Mah ya. 2 mingguan kita open di email ya hotk. Ya. hotk.dunamis@gmail.com ya. Nanti di terakhir kita pasang juga ditampilin. Pakai email boleh Ya. tapi beberapa masukan ke nyokap bilangnya oh saya nggak bisa email Bu, saya Iya, bingung email mungkin buat betul. ibu-ibu Keterbatasan atau buat- akses email ya, gitu atau ya. gimana. Betul. It's okay, jadi nggak apa-apa bisa komen aja di YouTube sekarang ini Yes. waktu saudara sekalian sekarang lagi nonton, langsung aja komen tapi jangan di live chat. Biasanya kan kalau Ibu Glory ketik amin di live chat Nah, Anda itu gitu. di live chat. Kalau Nah, misalnya yang ini Bapak Ibu Saudara sekalian komen. masukin di komen Betul. biar terjaga dia supaya biar nggak hilang. Karena Ya, kalau ya. live chat itu begitu streaming ini selesai udah hilang Iya. dia, nggak bisa dilihat lagi. Nah, Uh-uh. sayang padahal kan pasti pertanyaan Bapak Ibu pasti ada yang bagus, pasti Iya, ada yang perlu betul. kita jawab, yang Uh-uh. urgent mungkin. Nah, silahkan di komen di bawah tuh ada komen, diketik aja di situ terus di enter. Nanti Usulan tim- topik. Iya, usulan Bukan pertanyaan. cuma topik. pertanyaan, betul. Bukan cuma Ya. pertanyaan tapi juga sampai usulan-usulan topik. Misalnya, saya penasaran nih sebenarnya tentang berkat. Gimana cara kita menyikapi berkat? Misalnya betul. seperti itu. Bu, saya pengen bahas tentang gimana ya destiny saya tuh apa sih sebenarnya Yes, panggilan panggilan, saya. Nah, betul. Itu banyak orang masih bingung tuh. Gitu. Seringkali kita penasaran terus kependem, Nah. malah nanti misalnya ada topik-topik tertentu yang istilahnya belum terlalu nyambung ke arah sana, misalnya malah aduh kurang relate ya, Iya, seperti jadi itu. males nonton. Nah, betul. tapi kalau kita tahu, kita udah komen kan pasti nanti kita akan tampung itu Yes. dan ada waktunya kita akan bahas itu juga. Mm. Gitu. Dan jangan ragu Bapak Ibu Saudara sekalian karena semua pertanyaan, semua komentar, semua usulan topik itu pasti relate gitu, maksudnya pasti bermanfaat gitu, bukan Betul. cuma bukan kita nggak akan pernah menganggap itu sepele Iya. gitu. Jadi silahkan feel free Yes. kalau misalnya pun mau masukkan nama anonimus nggak apa-apa Bisa juga gitu, iya, bisa di YouTube juga. komen. Di YouTube bisa ya? Bisa kan ya? harusnya. Jadi tinggal namanya diganti ya. Oh, jangan begitu. Bisa. Silakan. So nggak usah takut
Bapak Ibu ya, jangan takut. So Iya. feel free aja komen, nanti kita ingetin lagi di akhir acara. Oke, kita langsung mulai ya Mah ya berarti. Dari awal silakan Hadi. Oke. Oke. By the way ini kita sambil agak santai settingannya. Iya. Ya. Di sini ada teh, Ada kurma Jadi sesuai dengan. Bapak Ibu Saudara di rumah juga boleh sambil siapin Iya, teh, betul. tapi siapin sendiri ya. Lalu boleh Pasti siapin dikirim. snack terserah Iya. snack kesukaan ya. Oke, Iya, apa iya. Hadi? Yuk kita segera langsung mulai ya. Oke, Tante gini, sejak pandemi ini kan sudah cukup lama ya. Kalau dibilang setahun, Setahun lebih. ya, setahun Sekarang lebih. ini udah setahun. Iya. Maret kan ya? Dari 18 Maret kita mulai yang YouTube kan Iya, online. Nah, sejak pandemi sudah sekitar setahunan bahkan lebih ini sebenarnya banyak sekali hal yang berubah di dalam hidup kita gitu. Yes. Kita semua tuh terkena dampaknya. Baik itu kecil maupun besar. Maksudnya kita semua, saya juga percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian juga pasti sedikit banyak merasakan dampaknya. Betul. Entah Baik itu secara langsung maupun nggak langsung. Betul. Nah, ada yang kena di pekerjaannya, di Ya. bisnisnya, di kehidupan pendidikannya, sekolahnya, plannya, rencana-rencana liburan ke Betul. depan, semuanya terkena efeknya. Masuk kita HOTK. Yes, bahkan ada juga yang kena COVID. Ya, Seperti itu. Physically kena COVID Physically sendiri kena ya, COVID atau gitu. keluarganya. Atau keluarganya juga. Nah, pertanyaan yang mungkin banyak dari kita miliki adalah apakah Tuhan itu juga turut bekerja di dalam segala hal di hidup ini, termasuk dengan kondisi seperti ini, hal-hal sulit. Maksudnya ini kan COVID ini kan salah satu hal yang sulit lah, Sangat sulit. challenge buat kita sebagian besar dari kita ya. Dan sulit dipahami juga Betul, kadang. Kenapa betul. sih kok kita boleh mengalami ini? Wong terakhir terjadinya tuh 100 tahun lebih lalu 1918 Iya, gitu. betul. Wabah gitu kan Wabah yang istilahnya. seluruh dunia kena tuh 1918. Yang Kenapa pandemi ya. kita pandemi Iya, betul. seluruh dunia kan 100 tahun lebih yang lalu. Iya, apakah Tuhan itu istilahnya turut bekerja di dalam segala hal, termasuk di dalam hal-hal yang sulit seperti ini? Yang macam COVID ini ya. Iya. Orang biasanya bertanya, apakah Allah turut bekerja? Itu seringkali kan karena mereka tahu, ini kan kita bicara dalam tataran orang Kristen ya, Ya, ya. orang percaya. Kristiani. Biasanya karena mereka itu tahu firman yang ada di Roma 8:28. Biasanya udah ngelotok di luar kepala ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Ya. buat mereka atau bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, ada yang menarik dari versi The Passion-nya. Boleh tolong Deo bukain dari Roma 8:28, tapi dari The Passion Translation-nya boleh tolong bacain. Yeah. So we are convinced that every detail of our lives is continually woven together for good, atau harmony adanya ada dalam kurungnya. For we are His lovers who have been called to fulfill His design purpose. Kalau boleh diterjemahin secara bebas untuk semua. Jadi kita tahu sekarang atau kita sekarang yakin, convince kan yakin ya, convince yakin bahwa setiap detail dari kehidupan kita itu tuh ditenun, woven kan tenun ya, ditenun menjadi satu untuk kebaikan. Ya. Semua detail dalam hidup kita itu ditenun menjadi satu untuk kebaikan. Karena kita adalah kekasih-kekasihnya. Or we are His lovers. Kita adalah kekasih-kekasihnya yang dipanggil untuk menuntaskan rencananya yang sudah dirancang oleh Dia, rancangan dan rencananya untuk hidup kita. Ya, nah justru itu yang yang bahasa Indonesianya kan kurang ya, nggak Iya, ada betul. itu Iya, ya. benar. Bagus banget. Nah. Mungkin ini salah satu remarknya adalah bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya itu seharusnya ya istilah kita punya ketertarikan untuk mempelajari justru terjemahan-terjemahan lain. Karena ini The Passion kaya banget. Translation Iya, itu kaya jual di sekali. Karo Center Store. Ya. Iya sekali. Nah, Oke, silakan. jadi istilahnya tuh pertama, sebelum kita bicara apakah Tuhan itu ikut terlibat di dalam semua ini, pertanyaan pertama yang kita harus tanyakan pada diri kita sendiri ya, adalah apakah kita percaya bahwa Tuhan itu selalu terlibat, selalu concern dengan every details tadi di dalam hidup kita. Ya. Dan every detailsnya itu nggak lepas-lepas Betul. gitu. Every detailsnya itu tadi yang Deo katakan ditenun. Yes. Kalau saya harap sih Anda semuanya pernah melihat orang menenun ya. Orang menenun itu kan
Kalau kita yang beli tenunnya, hasil tenunnya langsung kelihatan bagusnya doang. Tapi saya pernah di Lombok, pernah datang ke tempat orang yang menenun Pakai itu. mais tradisional Iya, yang kayu. Kayak yang tradisional ya, bukan dia yang prosesnya mesin panjang gitu. ya. Itu kan benang per benang, waktu benang per benangnya enggak ada bagusnya. Ya. Iya, iya. Dan kadang-kadang juga ruwet. Ya. 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 Waktu Nyangkut, diinekkan ya, itu ya. ruwet. Tetapi ketika dikerjakan oleh ahlinya Yes. gitu ya istilahnya, akhirnya itu menjadi satu tenunan yang indah. Ya. Dan mahal. Dan mahal, kalau yang tenun tangan itu justru lebih mahal. Ya, Kalau yang daripada pabrikan mesin kan biasa, ya iya. murah gitu. Nah, yang menenun ini ngerti gitu. Istilahnya yang ini dicampur ini ditaruhin habis benangnya yang ini. Waktu aku lihat, aku nggak bisa ngerti kenapa Yes, ini ya, kok dicampur betul. ini. Kok ini Ternyata seperti warnanya itu. waktu jadiin bagus. Betul, dan motifnya itu kan bukan kalau ya ada yang lurus-lurus begini doang, tetapi yang bermotif pastinya lebih mahal. Ya kan seperti songket, yang bermotif pasti lebih Kain mahal. sumba. Iya, Ya, iya. tapi itu kan silang selisih istilahnya seperti itu. Kita yang lihat kita nggak ngerti kok silang selisih sih. Iya. Waktu pertama kali ruwet. Nah, aku membayangkannya itu seperti bahwa itulah Tuhan. Ya. Ya, kalau kita mau melihat ayat ini dari versi The Passion-nya kan bagus, keren banget ya gitu. Jadi yang pertama, sebelum kita bilang bahwa apakah Tuhan terlibat di dalam segala sesuatu, apakah kita percaya dulu bahwa Tuhan itu concern gitu ya pada setiap detail dari hidup kita. Ya. Ya kan gitu. Dan dia mau menenun itu, pastinya kalau orang yang menenun saja tahu kalau dia menenun bukan untuk membuat menjadi ruwet gitu ya kan. Atau menjadi lebih buruk Ya. Ya. daripada every detailsnya. Ya. Apalagi Tuhan kita. Ya. Yes. Ya toh? Pastinya dia itu akan menenun itu untuk menjadi sesuatu yang indah. Ya. Tapi butuh yang namanya kesabaran. Ya. Butuh yang namanya ketekunan kan Iya, seperti itu gitu. Ketika nggak tekun ya nggak terlihat, berhenti di tengah jalan ya nggak terlihat. Nah mungkin saya mau bilang seperti ini. Yang kedua adalah bahwa ketika kita sudah percaya bahwa Tuhan itu tertarik kepada setiap detail dalam hidup kita, tadi kan dikatakan itu semua dibuat untuk jadi lebih menjadi sesuatu yang memenuhi satu desain gitu. iya. Yang desainnya itu Allah punya. Dan kalau kita tahu Yeremia 29 ayat 11, desainnya Iya. itu pasti yang baik, yang terbaik. I know what I am Masa doing, Tuhan gitu. kalah dengan penenun Iya, betul. kain, betul ya? Nah, sehingga pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita mau melibatkan Tuhan Ya. saat masalah itu terjadi di dalam hidup Mengizinkan kita? Tuhan untuk terlibat dalam hidup. Betul, gitu. Ya kan? Tuhan memang turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi ingat, kita sudah di AOTK, kita sering berbicara tentang yang namanya free will ya. Ya. Gitu. Ya. Melibatkan Tuhan, tapi biasanya sih kalau orang ditanya, apakah kamu mau melibatkan Tuhan di dalam hidupmu? Ya. Pasti mau. Pasti jawabannya pasti mau. Nah, tapi persoalannya melibatkan bener nggak? Tuhan ini sebetulnya maksudnya apa sih? Yes, Ya, itu ya, penting tuh. Iya Maksudnya kan, kalau misalnya seperti kita itu. cuma berteori itu ngambang aja rasanya. Tapi Nah. kita mesti tahu maksudnya kan? apa. Betul. Betul, sama-sama menghadapi misalnya ketika pandemi ini tokonya tutup, misalnya begitu. Ketika pandemi PHK. ini di PHK. Iya. Ketika pandemi ini misalnya yang buka sekolah pun seperti preschool OTK nggak Murid boleh. pada keluar. Ya. Betul? Ya gitu. Nah, melibatkan Tuhan adalah sebetulnya apakah kita mau mengikuti cara-caranya Tuhan, Iya. waktunya Tuhan dan maunya Tuhan. Iya, betul. Iya kan, seperti itu gitu. Terutama mungkin waktu ya. Kadang kita mungkin cara, yuk ikut-ikut, tapi Iya, waktu kan Sekarang, sekarang. Maunya heeh. sekarang solusinya. Iya. Kalau nggak sekarang besok lah Tuhan. Iya. Kalau nggak kemarin. Kalau Nah, itu karena kecenderungan orang ketika menghadapi yang namanya problem, Iya, masalah, itu fokusnya Solusi. dia itu pada solusi. Iya, Betul. betul. Solusi dalam artian kayak begini. Kapan nih gua keluar dari masalah ini Iya, gitu, iya, iya, supaya cepet kelar gitu Iya, istilahnya. Nah, ketika menemui akhirnya jalan buntu, Iya. mentok gitu ya kan, ketika dia coba ini itu mentok, ketika nggak punya pengertian yang benar bahwa Tuhan itu concern kepada every details tadi, Iya. pasti marah. Iya. Karena berasa kayak begini, kok Tuhan nggak tolong? Iya. Kalau katanya dia terlibat, kok dia nggak Ya. tolong gua? Ngerti ya kayak gitu loh. Katanya Tuhan Nah. yang mengasihi, kok Nah, nggak itu mau nolong dia. gua. Nah. gitu. betul betul. Dan Iya. kenapa kok sekarang seenggak enak ini? Iya. Kayak gitu. Nah, karena sebetulnya dia bilang mau melibatkan Tuhan, tetapi waktunya pakai waktu saya Tuhan. itu dia. Caranya Caranya cara cara saya, saya. iya kan, iya kan. Maunya mau saya, Iya. iya kan seperti itu. Nah, sebetulnya ketika itu terjadi, akhirnya kita kalau aku boleh berkata,
Enggak dapat apa-apanya. Ya. Cuma dapat Betul. capeknya doang. Padahal Tuhan mungkin sedang mau mengajarkan kepada kita yang namanya keuletan, kesabaran, ya, pengendalian diri. Juga termasuk mungkin Tuhan sedang mau menumbuhkan yang namanya kreativitas gitu Iya, betul. di dalam hidup kita. Tetapi kalau saking kita itu, kalau istilahnya pakai kacamata kuda, hanya lihatnya itu pada pokoknya gua butuh solusi, pokoknya gua butuh jalan keluar gitu. Akhirnya enggak dapat apa-apa. Dapatnya akhirnya kita kesel, ya kita keki, kita marah seperti itu. Dan sebetulnya kita marah bilangnya kita marah pada keadaan ini. Tetapi kita sedang marah Nyalain yang kepada di atas. Tuhan ya, Seringkali nggak seperti berani, itu. ya kan? Nggak berani Ya, bilang gitu. ya tapi aslinya seperti gitu. itu kan, itu yang. Nah, kalau kita mau ngeh sebetulnya gitu. Kan dalam artian begini, kalau Tuhan mau selesaikan bisa selesaikan dalam seperti membalik telapak tangan ya. Yes. Kayak kemarin saya bilang kepada ibu-ibu di, oh ya by the way, PA Women udah di-upload di YouTube, Udah udah ada, tahu ya. Miracle ya. Ini yang Ya, para pria Miracle. malah sudah tahu. Udah Luar dengar. biasa. Tadi siang Silakan udah ya. dengar. Gue tadi siang. Iya. Bagus banget, bagus banget. Itu Ya, tentang miracle, silakan. gimana caranya kita bisa bersikap untuk siap gitu loh Iya. sama miracle-nya Tuhan. Iya, iya. Betul, ya. Sangat, Nah, sangat bagus. sebetulnya kan Tuhan itu aku kemarin bilang di situ bahwa kalau mau melakukan istilahnya mukjizat ya, mukjizat untuk keuangan, mukjizat untuk Blink of an kesehatan. eye. Ya. In the blink of an eye itu bisa seperti sekejap mata aja Iya. itu bisa. Lah tapi kalau enggak kan harusnya kita tanya, kenapa Ya ya? apa, ya. Ada yang Tuhan mau aku pelajari Ya. gitu ya. Kemarin aku juga berkata bahwa following God is not about what's happening to us, Ya. but For. what's happening in us. Yes. Oke. Yeah, because God is more interested our heart Ya. Our hearts. than our situation. Ya. Kalau mau mengubah situasi Anda dan saya itu gampang, Yes. pinat gitu. Kalau belum gitu, ya kan? Gitu. Nah ini gitu. Nah tapi Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu itu kita harus mengerti ya, itu beda dengan bahwa Tuhan yang menciptakan Nah, segala ini sesuatunya berbeda itu. banget ya ya. sebenarnya. Seolah-olah terdengarnya sama nih. Iya. Enggak. Orang kita tuh suka nyampur-nyampurin gitu. Oh, Iya. Allah pencipta. Iya. Allah terlibat dalam segala hal. Berarti Allah yang menciptakan COVID gitu. Ya jadi COVID ini gara-gara Tuhan. Nah, iya, jadi salah jadi ngaco kaprah nih kita semuanya. kemana Iya. nih arahnya gitu. Iya. Oke, mungkin Tante bisa kasih tahu nih, diluruskan nih pemikiran-pemikirannya. Iya itu gitu. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan masalah sebetulnya. Tetapi kan ada tuh ya, Tuhan enggak pernah. Jadi yang kalau di Alkitab Pencobaan. ada yang pencobaan Ya. itu sebetulnya bukan dari Tuhan Iya. datangnya. Tapi dari nafsu kita. Dari nafsu kita, dari keinginan, seringkali dari pilihan-pilihan kita yang salah. Free will. Seperti ya, itu Tante ya. free will kita yang kita gunakan enggak kita submitkan kepada free will-nya Tuhan sehingga melenceng. Jadi Tuhan sebetulnya bukan Tuhan yang menciptakan masalah, tetapi seringkali Tuhan izinkan anak-anaknya itu terlibat atau ada di dalam masalah itu. Ya kan? ya. Nah, kenapa? Ya karena dia sebetulnya punya big plan-nya. Ya, Punya landscape-nya ini semua. Nah, sedangkan kita kan lihat puzzle-nya itu Mikroskop. sepotong-sepotong ya gitu. Sedangkan dia lihatnya itu the whole semuanya gitu. Dia udah Ya. punya rancangan tenunannya tuh seperti apa grand Betul. design-nya Yes. gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya kita cuma lihat ruwetnya doang, titik-titiknya doang, node-nodenya doang tuh. Zoom in semuanya, Iya, zoom in. Jadi nggak Iya. jelas semuanya. Betul. Padahal kalau misalnya Tuhan ngelihat sebagai penununnya, dia lihat dari jauh banget udah bagus gitu, dan nih dia gambarnya, luar keren. biasa gitu. Iya. Iya. Mungkin aku keinget juga beberapa kali, mungkin Tante pernah share juga di beberapa sesi kita sebelum-sebelumnya bahwa Om Ganas suka nyusun puzzle. Oh iya. Ada tempat-tempat tertentu yang Warnanya sama puzzle-nya tuh semua. Iya. warnanya sama semua, terus malah ada yang gelap pula, Iya. ada yang kok Iya. ini apa sih merah semua, kok mengerikan kesana. Iya. Tapi pas dilihat dari Iya. jauh ternyata bukit Keren. yang ada pelanginya seperti itu misalnya contohnya. By the So, way, kemarin sore ada pelangi di jalanan. Nah. Pas kita jalan ada ya. Bagus itu, bagus banget kemarin Iya. sore ya. Bagus ya. Oke. Iya. Nah, Tante sorry, aku mungkin mau bertanya sedikit. Tadi ada sesuatu yang menarik tuh Tante, mengenai solusi. Seringkali kan tadi kan Tante bilang gitu bahwa seringkali kalau kita ketemu masalah, kita itu fokus mencari solusi. Betul. Tapi kan sejujurnya itu yang spontan Naturally. terjadi. Gitu. Naturally Iya. dilakukan. Itu Iya. sangat manusiawi kan. Kalau Betul. misalnya kita ketemu masalah, Iya. apa solusinya Betul. gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya mau melanjutkan dari yang Tante sempat sampaikan tadi, apakah sebenarnya kita boleh nggak sih cari solusi itu? Pastinya boleh. Gak Semua boleh orang cari ya. solusi. Jadi udah berserah aja gitu.
Semua orang pasti pengen ada solusi Yes, kan ya yes, di yes. dalam setiap persoalannya gitu. Boleh-boleh saja gitu. Tetapi istilah saya, mari mencari solusi itu bersama Tuhan. Yes. Ya, itu Dengan melibatkan Tuhan. Tadi gitu. mengizinkan Tuhan Yes. ikut bekerja. ya. Supaya nggak sia-sia gitu. Kalau fokusnya hanya solusi gitu, karena setan itu jahatnya kan di situ. Ketika kita ada masalah, dia itu cenderung untuk mengatakan bahwa masalah kita itu Paling berat sedunia. kitalah satu-satunya, ya, dan nggak ada jalan keluar gitu. Nah, Biar menyerah sedangkan orang. biar menyerah. Betul. Nah, firmannya berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami nggak usah dibuka pun Anda semuanya hafal tuh keluar Surah kepala. 13. Iya kan? Pencobaannya Cobaan biasa. biasa, tidak melebihi kekuatan Yes. manusia as long as Anda dan saya itu menyebut diri kita manusia, ya berarti tidak melebihi kekuatan manusia. Kita semua sama ya. Yang Nah. nonton ini pun sama, kita semua Ya, sama. dan gitu pada sebenarnya. waktu kamu dicobai, Tuhan itu Allah Menyediakan itu jalan menyediakan jalan keluar. Yes. Jadi sebetulnya begini, pasti jalan keluarnya itu sudah ada di Tuhan itu sudah punya Udah jalan tahu jalan keluarnya. keluarnya. Iya. Tapi mungkin kita bisa bertanya kayak begini, ya gua mau itu jalan Sekarang, keluarnya itu, iya. mau sekarang. Nah, mungkin ya ini kebetulan ini kan Hadi dan Theo kan sudah punya anak semuanya kan gitu. Anak kita kan seringkali juga cenderungnya kalau minta sesuatu kan kepengennya hari ini, Ya, now, sekarang. Karena mereka berasa bahwa saya maunya sekarang, saya Ya. butuhnya sekarang, Ya. saya pengennya sekarang. I deserve it now. Iya. Nah, tapi kalian-kalian yang sudah jadi bapak ini kan ngerti Iya. mana yang harus diberikan. Contohnya mungkin kalau yang sudah sekolah seperti Daud. Iya, ketika mengerjakan sesuatu yang dia merasanya mentok, pengennya kan kasih Dibantuin tahu Memi. aja, Meminya kasih tahu, Pepinya kasih tahu. Tapi kan ketika Memi dan Pepinya ini bilang bahwa enggak, coba dulu, kamu pasti Ya. bisa. Ya. Ngerti? Iya. Karena orang ada sesuatu yang papinya ini, maminya mau melatih kan. Iya betul. Iya kan seperti itu Karena kalau skillnya. dibantuin terus akhirnya nggak jadi dewasa, nggak Nggak, bisa itu dia. menyelesaikan masalah. Jadi nggak ada Nah. problem solving thinkingnya Sampai gitu. udah gede pun Yes. nanti ketemu masalah maunya yaudah Ketergantungan, Iya. ya udah terus-terusan Betul kan, tolong gitu. dong bantuin gua. disuapin. Iya, Ya. justru lewat seringkali mentok sini, tetapi nggak langsung dibantuin. Muncullah yang namanya creativity. Yes, Kreativitas betul. itu muncul gitu. Kalau terus dibantuin, di-feed terus, di-feeding Iya. terus, ya nggak hasil apa-apa. Nah, kalau kita aja yang pastinya kita sangat-sangat terbatas dan berdosa, Iya. punya pemikiran yang Seperti itu. sebijaksana itu ya Apalagi kan Tuhan, gitu. apalagi Quote unquote. Tuhan. Apalagi Tuhan gitu. Dan mari percaya, melibatkan Tuhan itu artinya ketika ada firman, Anda dan saya tuh percaya bahwa firman ini hidup dan memang real, nyata gitu. Bukan hanya tertulis untuk somebody di luar sana, tetapi itu tertulis Iya, juga iya. untuk saya. Iya, betul. Gitu. Iya kan? Ketika membagikan firman itu enak. Tetapi ketika menerapkan firman yes, itu sulit. di dalam hidup Sangat- kita, sangat itu setuju. yang Sangat setuju. yang justru itu, ya kan? Itulah tantangannya kalau kita mau membangun rumah hidup kita ini di atas dasar batu karang yang teguh. Tapi sebetulnya yang Iya paling kan? bikin sebenarnya sebagai anak Tuhan kita bisa relax sebetulnya kan, kita bisa punya peace, punya damai sejahtera karena Tuhan selalu bilang, even Matius 10 ayat 30-31 di The Passion Translation bilang, do not worry because your father is, ya kan, because your father Betul. cares for every small details of your life gitu. So ya itu, walaupun dia mungkin kesannya kayak dia biarin kita nyelesain sendiri, tapi dia care sampai even the smallest detailnya pun dia care gitu. Dan Betul. Tapi kembali lagi memang satu-satunya hal yang menentukan apakah kita mau tenang atau tidak itu adalah di Free kata will. percaya. iya ya. Betul. Kalau kita bilang begini, oh iya nih aku mau mengimani, aku mau menerapkan ini dalam hidup kita, tapi kita ragu sebenarnya Tuhan tuh baik gak sih? Kok kalau Sebenarnya misalnya Tuhan dia care begini- gak sih? Nah itu dia, berkali-kali misalnya tante tadi udah sharekan, kemudian lu juga tadi udah kasih tahu mengenai dia tuh sangat peduli dengan detail-detail itu. Tapi kalau misalnya kita memutuskan untuk kita nggak percaya, Yeah. free will kita pakai untuk bilang, "Masa Enggak sih?" bohong. Iya, Tipu. nggak terjadi apa-apa, betul Betul, nggak sih? Iya, itu penting banget. Jadi memang Betul. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu hal yang kita sungguh-sungguh harus pegang adalah kita percaya dulu Yes. bahwa Tuhan yang di Alkitab itu, semua kata-katanya itu tadi Tante bilang, bukan cuma sekedar buat orang di luar sana, bukan untuk Tante Glory, bukan untuk Deo, bukan untuk Hadi, bukan cuma untuk kita, tapi untuk semuanya. Seperti itu. Jadi kalau dia bilang bahwa pencobaan kita itu biasa, Ya, benar biasa. marilah belajar sepakat dengan Yes. Tuhan bahwa itu biasa. Ya. Yes. Kalau Tuhan berkata bahwa
tidak melebihi kekuatan kita, ya pasti tidak melebihi kekuatan kita. Dan kalau dia berkata ada jalan keluar, Berarti pasti pasti ada jalan keluar. Pasti. Sebetulnya itu yang kayak dibilang kemarin, Itu. Mama bilang kemarin di Women ya, bahwa Ya. sebetulnya memperkatakan iman apa tuh bukan cuma teriak-teriak Ya. bilang ya aku percaya Ya. ini, tapi sepakat dengan apa yang Tuhan Sepakat, katakan. betul. Ya, sebetulnya. dan ketika kita itu sudah melakukan semuanya, kita sudah jalan di jalan yang benar, ketika Tuhan highlight ada yang salah di dalam hidup kita, kita cepat-cepat mengaku, tidak rebel ya, tidak melawan, tidak ngotot Menutupi, gitu, ya. kekeh, maksudnya enggak, gua enggak salah misalnya. Kalau Tuhan highlight terus, ya mari diperbaiki seperti itu, tapi kok belum ada solusinya. Nah, marilah belajar untuk begini, apa ya Tuhan yang engkau mau aku tuh belajar di dalam sikon aku yang belum berubah. Ya. Karena kita, yaitu dasarnya tadi, karena kita percaya bahwa kalau dia mau mengubah, Pasti in the blink of an eye Yes. bisa, gitu. Tapi kalau belum, pasti ada maksud Tuhan. Seperti mami papi yang kok enggak mau bantu-bantuin, itu kan anaknya rasanya karena udah kepingin main. Kalau Daud udah kepingin lihat iPad gitu ya kan. iya. Jadi kok nggak Worksheet-nya belum dibantuin, kelar. ya. Tapi kita kan Bantuin tahu, dong, bukan gitu. karena kita jahat atau mau menyiksa kan. Justru karena kita Seperti pengen dia itu. jadi tambah pinter. Ya, sebetulnya. ya. Tapi mungkin itu. terlepas dari pandemi sebenarnya, ini kita move on ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Terlepas dari pandemi, mungkin sebenarnya di benak banyak orang itu udah ya dimakan loh, ini kurmanya Israel juga. Yes. Mungkin udah ada di banyak orang, di benak banyak orang dari dulu. Mungkin pertanyaan seperti ini, apakah Tuhan itu juga turut bekerja dalam menempatkan orang-orang yang mungkin kurang menyenangkan? Ini again kayaknya masih takut-takut rancu antara Tuhan yang turut Ya. bekerja sama Ya. Tuhan yang menciptakan itu ya. Kayak Tuhan menciptakan orangnya jelas. pasti. Tuhan menciptakan Nggak orangnya. dari batu, nggak dari batu. Tapi iya. apakah Tuhan menciptakan orang yang menyebalkan? Yang itu? menyebalkan itu dan menaruhnya di dalam hidup kita. Itu dia. Ya kan, ada dalam hidup kita. Misalnya nih contoh ada teman kerja yang nyebelin. Ya. Kayak mungkin lebih complicated kalau bos yang nyebelin. Nah, Itu susah tuh, kan nggak bisa sulit, ngelawan sulit. kan, sulit Ini makanya ya. pertanyaan ini muncul. Ini nih. bagus nih. Atau nih di sini tulis atau anggota keluarga, ini juga susah nih. Anggota keluarga yang bahkan satu rumah Tinggal mungkin. bareng. Tinggal bareng yang orangnya pelit misalnya. Pelit itu gimana ya misalnya? Ya, atau nggak mau mungkin bantuin, nggak nggak mau mau bantuin. bantuin. Jadi Ya, istilahnya kalau misalnya ini orang ini sakit, misal kitanya sakit, tapi Dicuekin. dicuekin bodo amat. Tapi Ya. kalau misalnya dianya sakit, nah, lu serve gua dong Iya, gitu. Atau Bisa bicaranya aja. pedes. Yes. Sambel gitu kan. Cabai rawit. Pedes. Iya. Nyakitin. Nah, ini ada pertanyaan follow up-nya. Boleh nggak sih kita sebagai anak Tuhan tuh ambil jarak dengan orang itu gitu. Menghindari orang-orang Iya. ini boleh nggak? Mungkin berarti pertanyaannya dua ya Dua, ini. Boleh menghindari orang-orang seperti itu enggak atau terus juga yang satu lagi Tuhan yang menempatkan ini tuh Orang-orang jahat itulah orang-orang gitu ya. villain ini antagonis ini tuh kenapa ditempatkan Iya. dalam hidup kita? Iya. Satu yang kita harus tanamkan di hati kita bahwa Tuhan itu nggak pernah menciptakan masalah. Ya, ya. Masalah Kembali ke itu yang tadi tadi, selalu yang menciptakan itu Manusia. kita gara-gara ya keterbatasan kita itu ya. Karena kedagingan kita dan sebagainya itu. Andai kata nggak ada itu sih nggak ada masalah ya kalau kita tuh submit sama Tuhan terus. Tetapi tak kembali lagi bahwa Tuhan seringkali memang izinkan. Orang-orang yang nggak enak, yang nyebelin itu kalau aku nyebutnya itu Tuhan seringkali kalau Tuhan itu mau, kan ada tuh ayat yang bilang bahwa ada perabot yang dipakai untuk maksud Iya, biasa. Iya. Ada yang maksud yang mulia. dimaksud mulia. Contohnya misalnya pot bunga. Kalau misalnya pot itu hanya yang seperti itu dari Kasongan itu di Iya. daerah Jogja ya ada Kasongan. Aku pernah ke sana dan itu hanya warnanya hanya oren-oren bata Tanah liat gitu itu. kan. Ya dari tanah liat yang dipanggang sudah dipanggang tapi kalau nggak dipanggang kan nggak bisa ya nggak Iya, jadi pot. lembek. Tapi Jadi ya keras. cuman begitu doang gitu. Nah itu orang beli harganya nggak terlalu mahal sih. Iya. Jadi ditaruh untuk pot bunga di depan yang kena sinar matahari dan sebagainya. Disiram di depan. Tetapi ketika sebetulnya bahannya tuh sama. Yang menjadi yang namanya porselen. Ya. Ya. Yang sampai ditaruhnya ya, dia contohnya kayak gelas Ya. ini seperti itu. Porselen itu dari tanah liat Nah juga? itu ya Oh, iya. polesannya itu ternyata luar Oh, biasa. tapi dipoles. Dipoles dan Dibakar, dibakar. tinggi banget. Pembakarannya Yes. itu yang luar biasa gitu. Nah di Alkitab ternyata sudah ada kan. Ada perabot untuk maksud Iya, biasa iya. dan ada perabot untuk maksud yang mulia. Iya. Kalau aku membayangkan, meja ini karena ditaplakin ya, tapi kalau nggak ditaplakin ini kan kayu. Iya. Sama sih, tapi ketika kayu itu mau dipakai sebagai meja yang baik untuk meja makan atau meja mungkin tempat berhias ya, harus diamplas kan.
Itu aja proses pertama Iya. di amplas. Dipenir lagi. Nah, orang-orang inilah amplasnya ya. Seringkali ditaruh Tuhan di Itulah sekitar dia. kita Iya, sebagai betul. amplas. Amplas. Amplas juga Supaya berbagai macam kan, mulai dari yang paling kasar sampai Iya, yang paling halus. betul. Nah, siapa tahu Anda sekarang sedang kena amplas yang paling kasar. Nah, seringkali kan gini, kok butuh amplas yang paling kasar? Karena apa? Karena masih banyak row-nya ya, masih banyak yang Sebenarnya belum serat-seratnya. shiny, kitanya belum Iya, halus. betul. Sedangkan kalau sudah halus seringkali yang bekerja ini tukangnya ini ngelihat dulu, oh ini sudah halus sih. Kalau orang biasa mungkin lihatnya sudah cukup. Ya. Tetapi pengrajin yang handal ini, yang expert ini, oh belum, dia bisa lihat di situ kayaknya masih ada Yes. kasar-kasarnya. Dia amplas lagi, dia amplas lagi. Seperti itu. Sedangkan amplasan pertama itu biasanya yang Iya. luar biasa ya, sakit. yang haleluya 12 kali. Nah, aku menemukan di Roma 5, seringkali orang banyaknya tahu Roma 8 ya, Roma 8, 28. Sebelumnya ada Bapak Ibu Saudara kalau mau ikut buka ya di Alkitab, ada Roma 5 dari ayat yang ketiga itu berkata begini. Judulnya kan perikop itu judulnya hasil dari pembenaran ya, hasil pembenaran. Pembenaran itu kan bukan benar ya kan, tetapi dibenarkan. Nah, dan bukan hanya itu saja di ayat 3-nya ya, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, kan aneh ya. Ya. Harusnya kan orang kalau di dalam kesengsaraan itu nggak bisa bermegah. betul. Ya, tapi Meratap. ini bermegah. Kenapa alasannya? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Yes. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Iya. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ayat 5-nya, dan Iya. pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan Yes. kepada kita. Amin. Kalau Anda dan saya percaya bahwa Roh Kudus itu, kemarin ya yang sesi Don't Crucify Him Again, kan saya bilang bahwa kalau harusnya kita itu sangat mungkin untuk sudah mudeng kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena bukan seperti zamannya para rasul dulu hidup. Kita sudah zaman eranya bukan perjanjian baru lagi loh, era Roh Kudus sudah. Ya. Ya kan gitu. Nah, kalau kita percaya bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita, pasti kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita ini untuk mendatangkan kebaikan tadi. Gitu. Tapi persoalannya kan itu tadi ya, apakah ini juga sebetulnya di The Passion-nya bagus, yang Roma 5 ayat 3 sampai 5 itu bagus banget gitu. Kalau mau dibaca juga boleh, silahkan. But ayat 3 ya. But 3 sampai 5. But that's not all. Even in times of trouble, we have a joyful confidence, knowing that our pressures will develop as patient endurance. Itu apa ya? Sabar ya, tahan uji dari sabar. And patient endurance will refine our character. Yes. Refine tuh kan kayak kalau di game refinery kan buat Iya. nempa gitu kan, menempa karakter kita. And proven character leads us back to hope. Keren. And this hope is not a disappointing fantasy because we can now experience the endless love of God cascading into our hearts through the Holy Spirit who lives in us. Bagus. Tadi kan kita berkata bahwa Tuhan itu punya purpose untuk kita. Punya destiny untuk kita semua. Semakin Tuhan itu tahu bahwa destiny Anda itu luar biasa. Ya kan? Ada karakter-karakter tertentu yang dibutuhkan. Ya kan, seperti tadi, kalau mau cuman untuk pot bunga di luar, dengan yang mau untuk ditaruh di meja untuk yang harganya mahal begitu ya. Pasti ada proses yang berbeda. Persoalannya apakah Anda percaya atau tidak Balik lagi bahwa ke situ Anda ya. itu Tuhan punya rencana yang a big plan untuk Anda, atau Anda cukup saya cukup aja dah jadi pot dari kasongan itu aja gitu ya kan. Ya udah bisa dipakai, tetapi kan beda ya gitu. Saya sungguh-sungguh selalu rindu untuk menggenapi, kan orang bilang begitu. Saya pengen Tuhan menggenapi apa yang menjadi rencanamu di dalam hidupku. Kan begitu ya. Nah, mari percaya Tuhan itu punya rencana yang begitu luar biasa di dalam hidup Anda. Ya. Jadi orang yang kesannya menyebalkan atau jadi villain itu aja sebenarnya kan bisa dipakai sama Betul. Tuhan gitu istilahnya sebagai Yeah. amplas itu. Dan sebenarnya kalau misalnya memang Tuhan itu punya aim, punya target untuk menjadikan kita tuh keren banget,
tingkatan amplasnya Malah pasti lebih dahsyat semakin, lagi. Iya, gitu. iya. Mungkin bukan cuma 0 tapi 000 kayak Ya, gitu. jadi Sampai Tuhan itu bisa se-fine itu. pakai, bisa pakai kan di Alkitab dikatakan orang fasik aja bisa Yes. dipakai sama Tuhan Yes. dengan tujuan sebetulnya yang baik. Ya. Untuk siapa? Bukan untuk orang fasik Untuk itu, kita. untuk kita. Ya. Tapi tadi kalau nyambung dengan yang B-nya, pertanyaan Pertanyaan B-nya, keduanya. boleh enggak kita Menghindari. menghindari? Pastinya dong. Pastinya boleh. begini, Pastinya iya boleh. dong. Misalnya begini. Selamat. Kan ada firman kan yang berkata silahkan. pergaulan yang buruk Merusak merusakkan kebiasaan kebiasaan yang yang baik. baik. Malah Saya ngapain selalu ya bergaul berkata, terus, kemarin ke ibu-ibu saya juga berkata bahwa ke para wanita juga berkata firman Tuhan yang satu dengan yang lain itu selalu related, Nggak pernah bukan berseberangan, bertentangan. ya. Ya gitu. Pasti Tuhan itu tahu bahwa walaupun orang-orang ini diizinkan ada di dalam hidup kita, Tuhan hanya pengen bagaimana kita mengelola yang di sini kan tadi yang karakter Iya. kita. Itu yang paling utama gitu. Sedangkan yang keluarnya ini yang penting kita tidak berseteru kita ini dan kita boleh menjaga jarak. Nah kalau tadi pertanyaannya bos, ya sebetulnya itu so simple ya. Saya suka berkata take it or leave it ya Betul. kalau bos Kalau gitu. udah gak cocok ya keluar aja. Meskipun Iya. buat beberapa orang tidak semudah itu, tapi maksudnya secara prinsipnya Iya. ini maksudnya tidak ada hubungan yang mengikat kita sangat gitu loh. Kalau misalnya Betul. keluarga mungkin Susah, agak lebih susah. dalam nih tante Ya, ya. ya. Itu kalau- pun serumah pun sebenarnya Iya. kalau Tuhan mau bantu kita untuk gimana Iya, atur berbagai juga macam bisa. caranya tuh Iya. ada gitu. Betul. Jadi prinsipnya adalah siapa yang lebih sudah memahami kebenaran firman Tuhan, yes. harusnya dia yang lebih merdeka. Ya, Merdeka dewasa. untuk apa? Iya, merdeka untuk mengasihi, merdeka untuk mengampuni, Iya. merdeka untuk ya kan kalau seperti kita dengan anak TK, masa sih kalau Mau debat kita gitu. iya gitu ya biasanya kita berkata kekanak-kanakan wis lah. ya Iya. memang mereka kalau secara fisik kanak-kanak kita lebih mudah seringkali tetapi kan ada yang namanya usia rohani ya. Betul. Nah walaupun usia kita mungkin Lebih muda, misalnya kita lebih muda itu misalnya kakak ipar let's say ya, seperti ya. itu Mertua. ya kalau kok dia kan seharusnya lebih ngerti dong dari saya. Dia kan lebih tua dari saya. Ya. Jangan lupa ibu bapak dan saudara lebih tua secara fisik Ya. belum tentu lebih tua secara rohani dan pengertian kebenaran firman Tuhan gitu ya. Jadi ketika kita itu mengalah, let's say seperti itu, sebetulnya kita tahu kok kita ini merdeka. Kita bukan terpaksa. Jadi mengalah itu Ya, bukan seperti kalah itu. sebenarnya. Oh iya. Itu Ya, justru itu tetapi menghindari dalam artian nggak perlu Konfrontasi. membentur konfrontasi lalu membuat jadi ada friksi-friksi yang lebih tajam ya Atau buat malah kita apa? ngebales itu malah jangan, nggak Iya. boleh. Ya, ya kalau membalas jelas nggak boleh. Tetapi seringkali kan apakah apa terus kita harus pergi sama dia bareng ngobrol bareng? Ya enggak. Kita kan tidak diharuskan untuk cocok dengan semua orang. Betul. Ya, Tetapi itu kita harus melakukan yang baik pada semua orang. Ya, jadi menjaga Ya. jaraknya itu adalah dalam konteks kalau misalnya memang nggak perlu ya udah nggak usah diada-adain Ya, perkara sama betul. dia Nggak usah gitu bersentuhan istilahnya. juga gitu. Tapi maksudnya tetap Ya. menjaga ya kalau misalnya memang kita kebetulan harus berhubungan ya bersikaplah dengan baik juga Betul. gitu meskipun Betul. tidak harus intens sekali Betul. malah pengen jadi karib sama dia jadi sohib jangan. nggak usah Kadang Ya. I think ada beberapa orang yang salah fokus sih, salvo. Jadi fokusnya untuk kepengen, oh iya dia nggak suka sama gue harus jadi baik lagi dong sama dia. Kayaknya itu ya. itu nggak perlu sebetulnya. Enggak, tapi kita tidak menjahati dia. Betul, betul, Ya, kita tidak yang melempar kotoran ke dia Yes, yes, seperti itu pentingnya, itu. Dan ya, itu kita penting. tahu apa yang kita harus lakukan ketika dia menjahati kita, Ya, ketika ya. dia melempar batu ke kita, seperti itu gitu. Ya, Ya, kita tetap tidak menebar kasih menjadi gitu ya. balik marah seperti Yes. itu. Ya, Ya, itu itu yang penting. lebih penting. Oke. Ya. Mungkin kita lanjutin ya Tante ya. Nah ini berkaitan juga nih sama orang-orang yang mungkin menyebalkan itu yang di sekitar kita. Terus habis itu kok nggak sengaja misalnya atau dengan sengaja dia kena ke kita gitu lah istilahnya ada ngelempar-lempar itu sedikit. Sengaja jahat biasanya. Oh biasa sengaja ya. Biasanya Oke, sengaja oke. yang kayak Oke. gitu. Gimana sebenarnya cara biar kita itu bisa melepaskan pengampunan secara ikhlas gitu, Tulus. Tante? Yang bener-bener tuh lepas gitu. Apalagi misalnya gini Tante, ada kondisi-kondisi tertentu di mana kayak kita tuh ngerasa kalah gitu. Gua ngampunin lu enak aja, kok Enak banget lu udah iya, gua maafin. Kan lu belum minta maaf sama gua. terus tambah sukses pula. Ah. Dia udah nyakitin kita, tambah sukses, tambah diberkatin. Tambah Kita tajir. ngelihatnya gitu, Ya, tambah sehat. bagus, semuanya tambah oke. Sedangkan kitanya kok gue di sini-sini aja nih, Iya. gitu. Iya. Padahal dia yang nyalahin, dia yang salah sama gua lu Dia yang padahal. salah. Iya. Kenapa dia yang diberkatin? Kagak ada gitu. menyesal-menyesalnya nih. Iya.
gitu. Iya, karena kadang-kadang tuh dua hal sih. Satu, orang Kristen itu seringnya nggak ngeh sih. Tuhan nggak pernah memanggil kita sebagai hakim. Tuhan manggilnya kita itu jadilah saksiku Saksi. gitu ya kan. Menjadi hakim, Beda nih. maksud aku begini. Seringkali kan begini, dia lebih jahat dari aku Ya. gitu ya kan. Dia itu ini, nah itu kan sebetulnya sudah menjadi hakim. Itu yang pertama ya. Nggak usah lah, nggak usah jadi hakim ya. Karena hakimnya adalah hakim yang agung aja ya. Tapi yang kedua gini, pengertian kita sih tentang mengampuni itu yang harus benar dulu. Konsep orang ya. Konsep ya. Nah seringkali kita ini manusia itu, orang itu seringkali senang membuat konsep apapun itu dengan prinsip untung rugi kan. Nah, itu dia timbangan, semuanya tuh ada Ya. timbangannya gitu. Nah, kenapa orang berkata bahwa kok enak dia nggak pernah minta maaf sama aku, nggak minta ampun sama Rugi aku. dong gua maafin. Nah, betul. rugi kalau aku mengampuni. Nah, selama konsepnya itu masih keliru, pasti sikapnya juga akan Yes. menjadi keliru. Bener sih. Konsepnya dulu harus Mindsetnya harus dibenerin. dibenerin dulu. Ya, ya kan konsep di sini di mindset kita ini adalah bahwa mengampuni itu sebetulnya urusannya bukan dengan yang diampuni. Urusannya lebih dengan yang menyuruh kita mengampuni. Ya kan gitu. Nah, kalau aku boleh juga pakai istilah untung rugi karena orang seneng ya kalau yang untung biasanya mau melakukan. Ketika kita Cuan, itu mengampuni sebetulnya kita yang cuan gitu ya kan. Kita yang untung. Kenapa? Karena kan apalagi sebagai anak Tuhan ya, kita tahu kan firman yang berkata kita setiap hari mungkin doa. Bapa kami ada di surga. Lalu ada ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya kalau kita itu tidak mengampuni, Ya. apa yang kamu ikat itu Ya. terikat. Jadi Apa yang pernyataan kamu itu invalid lepas gitu ya. Iya. Sebenarnya. Dan ada firman lagi yang related dengan itu yang Tuhan memerintahkan kalau kamu mempersembahkan korban dan kamu ingat ada sesuatu di Ya, dalam saudaramu. hati Yes. saudaramu, Tuhan nggak bilang gini, terus aja berdoa, bagus tuh kamu doanya pokoknya Tambahin syafaat. persembahannya. Ya kan tidak kan? Enggak, Tapi iya. Tuhan bilang Iya. apa? Pergi dulu, Tinggalkan, beresin, iya. Dia bereskan nggak happy itu. ternyata. Maksudnya Iya. kalah nih. Maksudnya bahkan persembahan yang dia suka aja ternyata sebenarnya kalah Betul. dibandingin dengan kita yang semestinya Hati kita beres. yang beres. Beres, Ya kan betul. Tuhan itu selalu konsepnya itu. Nah, sehingga kalau bicara untung rugi, sebetulnya ketika kita melepaskan pengampunan, kita untung. Kenapa? Untung hubungan kita ini loh. Hubungan yang vertikal dulu sebelum yang horizontal kan istilahnya. Itu beres. Ketika kita membereskan ini, itu beres hubungan kita dengan Tuhan. Apakah orang yang sudah kita ampuni, yang tapi dia tetap berbuat jahat terus, atau yang dia nggak pernah minta ampun, nggak pernah minta maaf sama kita, itu untung? Saya rasa enggak. Aku rasa enggak. Karena apa? Pasti Tuhan akan berurusan dengan dia. Tapi itu bukan urusan kita gitu. Ya, seringkali Nah, seringkali ya, kita itu pengen bukan ikut campur urusan tangan kita. di situ ya tentu Nah, ya. kalau hati kita itu belum beres, biasanya tadi lanjutannya, kok ketika saya sudah mengampuni, lalu setan itu sebetulnya ini pekerjaan setan ya, cenderung kasih kita mata untuk ngelihat kesuksesannya orang itu, Iya, ininya orang iya, itu, iya. seperti Iya, itu. iya. Nah itu bagaimana? Benar tuh. Alkitab itu keren ya. Lucu sekali gitu bahwa di Alkitab itu kalau Anda semua nih pengen tahu masalah-masalah yang kayak begitu gimana kalau orang yang jahat yang menurut kita jahat padahal sebetulnya kita nggak boleh menghakimi orang ya. Pokoknya katakanlah kita apa tuh yang Anda pikir itu jahat, orang fasik, Antagonis. yang tidak baik gitu ya, yang antagonis itu sukses, Antagonis. keren, jadi maksudnya melambung karirnya dan sebagainya itu harusnya bagaimana? Nah, di Alkitab itu ada Mazmur 73 dan ada Mazmur 37. Jadi, Boleh nah balik. gampang kan 73, nginget-ngingetnya 37, Mazmur 73 dan Mazmur 37. Nah Mazmur 37-nya itu 40 ayat jadi Waduh. nggak mungkin ya aku bacain di sini. Tapi cobalah lihat aja di bahasa Indonesia aja. Mazmur 73 ya Bapak Ibu Saudara coba saya mau tunjukkan ini nanti nggak usah diambil semua saya ambil poin-poinnya ya. Ayat satunya sesungguhnya judulnya gini pergumulan dan pengharapan. Ini Mazmur Asaf bukan Mazmurnya Daud ya. Tapi bagus nih, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah ini pertama kali dulu. Ya kan, Anda mau Allah itu baik sama Anda enggak? Maka jadilah bersih orang dulu yang hati. bersih. Mesti Ya, tulus hatinya. create in me a clean heart Yes. gitu ya. Tapi ayat 2-nya, tetapi aku, jadi ini pergumulannya Asaf nih ya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa begitu? Karena ayat 3-nya. Ya. Sebab
aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya. Ayat 4, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Nggak kena COVID gitu ya. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ya kan? Jadi mereka tuh sombong karena enak terus sih, nggak pernah kena itu ya Nggak yang ada kita problem, lihat. ya. Ya, lalu kita lihat ayat 12-nya, kita lompat ke ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Ya kan, aku ini tidak salah loh Tuhan. Kok malah aku yang kena COVID. Atau tokoku yang ditutup ya. Dan kena hukum setiap pagi. Tapi terus kita lihat ayat 16-nya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Mungkin ini yang Anda dan banyak orang rasakan hari-hari ini. Sebetulnya ini kenapa sih Tuhan? Gitu ya kan, makanya sampai menjadi pertanyaan karena kesulitan untuk mengetahuinya. Ada solusinya enggak? Ada. Alkitab itu selalu punya solusi. Mari kita lihat ayat 17-nya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kalau kita ingin tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, enggak ada cara lain. Kecuali kita quote unquote ya, masuk ke tempat kudus Allah. Apa artinya? Kita itu datang kepada Tuhan. Bukan nyari ngobrol sama orang lain. Ini gimana? Ya kalau ngobrol Nggak seperti ada gunanya inilah. sebenarnya. Ya kalau sama-sama ngobrol nggak ngerti seperti juga. ini. Sama-sama nggak ngerti, malah jadi Ya, ngaco. kalau ngobrol dengan orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, memahami firman Tuhan, itu akan memberikan sesuatu. Karena Tetapi membangun ya tentu. betul. Tapi yang pertama kali harus kita itu masuk ke dalam tempat kudus Allah, berdua dengan Allah. Kalau seperti itu, lihat ayat 18-nya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ya, lalu seperti mimpi pada waktu yang waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Itu terus ya, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Jadi ketika Anda dan saya tuh nggak ngerti, kenapa kok saya udah lakukan yang benar Tuhan, saya sudah pelihara hati yang bersih Tuhan, tapi kok begini gitu ya. Mari dikatakan tetapi aku tetap di dekatmu. Ya, engkau memegang tanganku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Lalu itu yang sudah menjadi lagu, siapakah gerangan ada padaku di surga. Ya, nah nanti dilengkapi, Anda semua di rumah membaca sendiri Mazmur 37-nya, itu lengkap sekali. Ya, jangan memilih satu pun dari jalannya. Ketika Anda membaca ini di dalam terang Roh Kudus, hati Anda itu akan nggak jadi panas gitu. Ketika melihat orang yang menurut Anda nggak benar gitu. Kok malah Diberkati. Tetapi kalau saya boleh memberikan saran, nggak usah menotis atau menjudge orang gitu bahwa ini orang yang nggak benar, ini nggak usah. Hadapkan saja kepada Tuhan. Yang penting tadi ya, create in me a clean heart. Ya karena kalau Anda terus memelihara hati yang bersih, percayalah Tuhan ada di pihak Anda. Amin. Dan katanya kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan? Lebih dari pemenang. Ya, itu. Ya Seperti mungkin itu. 37 tuh yang ingat selalu gitu ya, yang ayat 4 ya. Rejoice in the Lord and he will give you the secret petitions of your heart. Fokusnya bersukacita di dalam Tuhan ya, daripada malah bete ngeliatin orang jahat gitu. Tapi gini, seringkali itu tadi mungkin berkali-kali tadi Tante juga udah bilang, itu setan, memang setan gitu. Jadi bikin kita tuh pengen fokusnya tuh Yang kan ke asik yang ini, gitu. Lihat Instagram misalnya nih. Kebetulan kita udah kesel sama nih orang gitu kan istilahnya. Kita Kok dia udah dapat vaksin duluan? Mencoba melepaskan pengampunan tapi di follow IG-nya terus dilihat IG story-nya. Waduh, Pas munculnya dia, lagi begini, Unfollow kok aja, guys. nikmatin begini. Unfollow aja, guys. Iya, kalau Unfollow misalnya nggak aja. mau unfollow, mute. Iya, It's okay. kan bisa. Gak apa-apa kan sebenarnya. Lebih baik pakai waktu untuk kita itu
mengobservasi jalan-jalannya Tuhan ya. itu dia Daripada kita Mengobservasi mengobservasi orang. Ya, nggak tahu. IQ-nya orang. Nah, itu mungkin tuh orang-orang tuh lebih senang sesuatu yang Facebooknya geram orang. gitu ya. Iya, Iya. kayak mungkin butuh kadang kecanduan pengen marah juga gitu kadang-kadang. Iya. Kurang seru nih hari ini. Gue pengen marah Gue sedikit. pengen marah. Terlalu gitu. baik nih, Tuhan terlalu baik hari ini. Gue pengen jadi jahat dikit loh. Enggak gitu ya, Iya. enggak gitu ya. Oke. Oke. Mhm. Ini pertanyaan selanjutnya ya kita masuk. Ini kemarin yang mungkin cukup menarik buat kita waktu Ya, kita sortir ya. pertanyaannya adalah beberapa pertanyaan tentang karma. Iya, menyebut istilah itu tuh. Karma. Heeh. Ya. Bukan yang di Bali ya. Itu bagus yang di Bali. Beda, ini beda konteks. Aduh lumayan ya. Vitamin C ya itu. Aduh, asik ya. Kapan bisa gitu? Kapan bisa ke sana? Sebagai anak Tuhan, gimana sih harusnya kita menyikapi karma ini? Boleh nggak percaya karma? Nah, karena kan ini berhubungan sama pertanyaan sebelumnya. Karena kan Lu kenapa enak Ya. dulu? karena lu jahatin gua, kok lu nggak kena karma? Kena sih gitu. Boleh nggak sih tante Boleh sebenarnya nggak kita percaya tuh, karma? kita tuh kita percaya karma nggak sih sebenarnya sebagai Sebagai orang Kristiani? Kristen. Iya. Pastinya enggak. Ya, oke. karena begini, karma itu adalah istilah timur untuk hukum sebab akibat. Seperti itu. Nah, nanti aku jelasin bedanya dengan hukum tabur tuai. Iya, baru ya. mau nanya Iya, tadi. Nah, karena tuh kita juga buat- mirip-mirip ya iya, mungkin. Betul. Istilah karma itu sebetulnya kan istilah dalam agama Hindu, agama Buddha, seperti itu ya. Itu adalah suatu perputaran sebab akibat yang selalu itu disebutnya seperti roda samsara. Ya, Ya, roda seperti kehidupan. roda samsara, roda kehidupan. Nah, hukum karma di dalam konsep Hindu dan Buddha itu mempercayai bahwa yang semua yang hidup, semua makhluk hidup, nggak hanya manusia, semua makhluk hidup itu Tumbuhan, akan terlahir kembali, Ya. reinkarnasi Ya. setelah mati gitu, untuk menanggung akibat perbuatannya pada kehidupan yang sebelumnya. Dan itu seperti circle terus gitu. Kalau kemarin Jadi- baik, jadi lebih enak sekarang. Iya, hukum karma dalam konsep mereka itu bukan semata-mata hukum sebab akibat, bukan. Tetapi punya relasi erat dengan yang namanya pengajaran mengenai samsara dan reinkarnasi. Oke. Jadi ini Seperti konteksnya itu. luas sebenarnya. Ketika Betul. kita ngomongin karma tuh bukan sekedar lu jahat sama gue, besok lu kena. Bukan. Iya, kayaknya Kena sial kita gitu. udah Bukan. terlanjur karma tuh udah terlanjur biasa diomongin. Iya. Betul. Nah, Jadi kalau- sekedar kata gitu. Betul, Padahal ini kalau konsep. mau tahu detail ya nanti silahkan cari buku Bhagavad Gita. Apa? Gimana? Bhagavad Gita itu kan bukunya dari orang Hindu ya. Tidak Ini- terjual di Garis terjual, Store. nggak ada, kita Tidak ada nggak di Garis jual, Store Ini Store ya. tidak direkomendasikan Iya, sebenarnya. karena Cuma itu kalau kitab misalnya punya suci. ekstra waktu ya kan. Iya, Sudah dan- baca Bible sampai selesai. Berkali-kali. Iya. Sedikit boleh lah. Lo Nah. enggak usah juga sih. Udah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi singkatnya begini, kan kalau diterangkan itu harus kayak satu kuliah ya tentang karma. Itu ada. Panjang. Kalau saya belajar bahasa Ibrani ada tuh satu perkuliahannya yang tentang membahas tentang itu khusus gitu maksudnya. Karena itu beda banget dan justru lewat belajar itu saya bisa bersyukur banget Bapak Ibu Saudara ya. Karena gini, di dalam yang namanya karma itu roda samsara itu seseorang itu baru bisa terlepas dari hukum karma apabila dia sudah terlepas dari roda kehidupan dan mencapai yang namanya moksa. Nah lo. Nah itu muter susah terus, gimana banget. caranya bisa keluar? Nggak Nah akan pernah karena pertanyaannya kan apakah ada orang yang bisa totally baik? Nah. Itu pertanyaannya. Pasti ada Berarti salahnya mesti dikit. perfect record. Iya. Harus gitu bayar kan lagi berarti. di next Iya. live, Betul. harus muter lagi. Mustahil Iya, sebenarnya kalau dong. misalnya sekarang nyamuk misalnya begitu, nyamuk baik nanti mereka bisa menjadi yang lebih besar, Nyamuk binatang baik yang tuh lebih gimana ya? besar. Enggak Jadi- ngisep darah orang sampai dia mati. Nah, bisa menjadi kambing, menjadi apa seperti itu ya. Lalu kalau manusia mungkin secara kastanya dan sebagainya ya. Tetapi enggak mau membicarakan itu karena Ya, bukan ya, di dalam fokusnya bukan tatarannya itu. kita Ya, ya. Tetapi begini, hukum tabur tuai. Nah, apa bedanya dengan hukum tabur tuai? Coba kita bisa lihat dari Hosea 8 ayat 7a. Hosea 8 ayat 7a itu berkata, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Puting beliung itu badai. Tornado. Ya kan kalau gampangnya karena menabur angin maka mereka menuai badai gitu. Ya. Nah, Alkitab itu mengajarkan hukum sebab akibat. Ini dikenal dengan nama hukum tabur tuai, kita tahu, ya kan? Sebagaimana Anda menabur, begitu pula kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Itu aja kalau hukum tabur tuai namanya, ya. Kita lihat satu lagi ya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 9 ini contoh ayat hukum tabur tuai ya. Banyak sebetulnya banyak banget ya.
camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Ya. Nah, jadi kalau Alkitab itu memperingatkan kita akan akibat yang harus ditanggung bila kita melakukan kejahatan dan berkat yang akan Anda dan saya terima kalau kita melakukan sesuatu yang baik. Konsekuensi. Iya, konsekuensi gitu. Namun perlu kita pahami bahwa walaupun Alkitab itu mengajarkan hukum sebab akibat, tapi hukum sebab akibat ini tidak ada kaitannya dengan pengajaran tentang roda samsara yang terus muter terus, nggak bisa. Lu bayar sendiri. Iya, Di bayar cycle sendiri, berikutnya. betul. Cycle berikutnya. Iya, Karena Kalau kita nggak respon lagi, betul. Ya. sebenarnya kayak main game kan. Lu Nah. salah, lu respon lagi, lu bayar. Nah, Tapi di kita nggak ada konsep Nggak. reinkarnasi dan Nggak ada respon. konsep nggak respon, ada. nggak ada. Jadi justru di Alkitab itu mengajarkan bahwa segala relasi yang namanya sebab akibat itu yang berhubungannya dengan perbuatan jahat manusia dalam artian dosa manusia yang membawa hukuman yang kekal yaitu maut. Itu kita tidak harus bayar sendiri. Udah Iya. dibayarin. Yes. Seperti itu gitu. Sudah ada yang membayari, itu bedanya gitu. Yang dikatakan hukum tabur tua itu hanya untuk hal-hal yang yang sekarang ini yang kita lakukan dan itu bukan harga mati. Ya kalau misalnya Anda melakukan kesalahan, kalau di dalam tadi ya hukum karma itu Anda melakukan kesalahan, itu sudah harga mati gitu. Nanti Anda harus tuh terus Next- harus next membayarnya. cycle, lu respon, Terus lu harus bayarin seperti itu itu. sampai moksa. Ya, gitu. ini penting nih dan Ya, sedangkan kita hukum tabur tuai ketika kita tahu, oh dulunya mungkin kita enggak tahu gitu. Let's say yang aku ambil yang paling fatal lah ya. Orang membunuh orang. Ya. Ya kan Ya. Harus menanggung akibatnya memang secara hukum Ya. mungkin di penjara, Ya. bahkan mungkin Dihukum mati. dihukum akan dieksekusi seperti itu. Tetapi apakah dia itu tidak bisa mendapat, jadi seperti itu dosanya nanti dia harus bayar sendiri? Tidak, dia hanya harus menanggung akibat dari perbuatan itu secara hukum. Ya. Tetapi ketika ada tuh dulu di zamannya aku, mungkin kalian belum ini, ada satu penjahat yang membunuh di mana namanya Kusni Kasdut, Kristen. Nah, jadi dia itu ya dieksekusi, harus ditembak mati ya karena hukum di Indonesia. Tetapi akhirnya dia bertobat, ditolong oleh seorang hamba Tuhan gitu dan dia sungguh-sungguh bertobat. Dan ketika dia menghadapi kematiannya itu dia dengan damai dan sukacita. Karena dia tahu bahwa dia tidak harus lagi menanggung yang terus nanti balik lagi seperti itu. Ya. Karena tidak gitu. Jadi selesai dengan yang di dunia ini, diselesaikan memang dibunuh ya, tetapi ya dia tahu bahwa rohnya balik kepada Tuhan kan, seperti Malah itu bisa gitu. bersukacita karena Bersukacita. sudah beres, sudah Damai. ketemu. Berarti itu istilahnya gitu. penyesalannya sungguh-sungguh. Jadi ngerti ya bedanya ya, bukan terus circle terus Iya, gitu. syukur banget harus Bukan, kita gitu. karena ya kita yang satu-satunya yang ada yang bayarin sebetulnya. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan orang dari konsekuensi dari perbuatannya. Ya kan, ya seperti kita aja kan, makanya kita harus, kalau sudah kalian udah punya anak, harus mencontohi ke anak-anak kita kan, bahwa ketika dia misalnya udah nanti 2 bersaudara atau 3 bersaudara atau dengan temannya, yang teman ini mainnya, kalau dia salah kan dia harus minta maaf. Setelah itu juga mungkin kalau dia merusakkan mainan temannya, dia harus mengganti. Itu kan tidak bisa dihapus. Tetapi bahkan ketika dia harus time out ya, di time out. Tapi itu harus menanggung konsekuensinya. Tetapi itu ya sudah dia tanggung, itu selesai gitu. Tidak terus muter dan terus dibully, terus tidak disukai karena kesalahan dia. Kesalahannya Tidak itu nggak begitu. membuat statusnya dia sebagai anak hilang satu. Betul. Terus apa juga Ya. kita tetap sayang sama dia walaupun kita Iya, mendisiplin dia tapi betul. kita tetap sayang sama Bukan dia. kalau hari ini Hadi atau Deo bersalah, nanti harus membayar di next kehidupannya jadi Respon. nyamuk, misalnya begitu. Kan tidak menjadi kambing Iya, kalau gitu kalau ya. kalau misalnya kita punya konsep seperti itu, kalau misalnya kita punya konsep yang karma tadi itu sebenarnya kita ya akan menjalani kehidupan dengan ketakutan sebenarnya. Iya. Sangat atau takut. Atau kalau lu habis bikin salah lu jadi merasa ya udahlah. Malah bisa jadi kebablasan juga. Udah toh sekalian aja. minggu Nyamuk depan kayak gua nyamuk ntar udah. next cycle gue jadi biji kopi gitu. Enggak apa-apa, udah bodo amat gitu. Tapi kembali konsepnya jadi jangan sampai kita yang Kristiani, kita anak-anak Tuhan ini kita Mengimplementasikan itu malah. sayang Iya. sekali gitu. Karena di Iya. dalam Tuhan Yesus kita punya jaminan pengampunan Betul. dosa juga gitu. Betul. Dia sudah bayarin yang kemarin kita Iya. rayakan juga Dan gitu. kalau kan. kita mengaku dosa kita, dia Allah yang setia dan adil, mengampuni dan bahkan menyucikan kita dari Ya, segala dan yang kejahatan. penting itulah makanya kita harus punya hati yang
a teachable heart. Yes. Ya kan, jangan Dan sepakat tadi itu. Kan, Iya. kalau Tuhan bilang salah, highlight salah ya kita harus sepakat. betul, ini salah. jangan punya keras hati, itu Yes. yang paling penting. Ya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kalau Anda mau melewati jembatannya. Jembatannya itu apa? Pertobatan. Ya kan, seperti itu. Maka terjadilah rekonsiliasi. Ya, oke. Oke. Ya, nah ini mungkin pertanyaan Terakhir terakhir ya, Tante ya. Jadi gini, ada masuk sebuah pertanyaan, kalau misalnya kita punya teman gitu ya, yang hidupnya tuh sudah tersakiti lah gitu istilahnya, udah mengalami banyak hal yang buruk dan sudah diketahui bahwa orang ini tuh memang sudah mau menyerah, bahkan dia sudah mengatakan dari mulutnya sendiri, udahlah apa gue give up aja lah dari hidup ini gitu. Apa namanya, gimana Suicidal cara gitu ya, suicidal. jadi istilahnya memang udah desperate banget, udah sampai ke arah yang udahlah gitu. Ya. Gimana caranya untuk kita sebagai teman-temannya yang ngerti tentang prinsip firman Tuhan ini menyemangati orang ini, teman kita ini, biar dia tuh nggak nyerah gitu. Iya. Memang itu satu hal yang tidak mudah sih ya. Yes. Itu sebabnya yang tadi kamu ngomong di awal kan gitu. Mungkin ada orang yang berasa hidupnya hari ini tuh fine-fine aja, semuanya jalan tol, Nggak ada smooth, persoalan. dan jalan tolnya juga nggak macet gitu ya. Tadi kan macet jalan tolnya ya. Nah, tetapi justru pada saat kita kayaknya nggak ada apa-apa, kita perlu mempersiapkan diri untuk menggali firman Tuhan, mengobservasi firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Tujuannya ya sebetulnya kan peribahasa aja berkata sedia payung sebelum hujan. Ya, Kalau sudah hujan ternyata kita buka payung kita bocor gitu ya. terlanjur. Nah itu, nah memang sejujurnya tidak mudah karena orang yang sedang di dalam masalah dan masalahnya apalagi dia merasa seperti udah jatuh tertimpa tangga ya. Ketumpahan cat. Itu, nah tambah ketumpahan cat gitu ya. Kita menasihati kalau kita salah sedikit saja ngomongnya gitu. Malah Mereka fatal berasa ya. betul Malah dan tersinggung. bisa sakit hati, bisa pahit. Kalau aku sih biasanya aku lebih mengambil sikap untuk mendengarkan dulu semua keluh kesahnya, bukan sekedar bersimpati tetapi berempati. Biar tahu ya Tante, maksudnya Betul. sebenarnya tuh kamu tuh sebenarnya tuh ngalamin apa gitu. Iya, dan biasanya juga yang paling menolong itu adalah kesaksian hidup kita. Ya, disitulah penting tuh. sebetulnya justru itu membesarkan hati kita kan ya. Kalau kita mengalami itu, berbagai itu, ya, Yes, ada Iya. ada bisa bantu tujuannya, orang iya. lain. betul gitu. Mungkin kalau ditanya kan semua orang kepengennya hidup tanpa masalah, nggak pernah ngalamin yang namanya kesulitan duit, nggak pernah ada sakit, nggak pernah ada masalah dengan orang, semua teman selalu tuh thumbs up sama kita, ya kan like, nggak pernah ada yang dislike, Biasanya apalagi fake gitu kalau begini semuanya like gitu. Semua begitu. Bayaran. Kita nggak akan bisa berempati dengan orang yang mengalami duka cita, gitulah kan. Pak. Nggak Iya nggak kan? ada Gak relate, feel-nya, gak nggak ada relate feel-nya. kita. Karena Gitu. kita hidup kita bahagia. Iya. Ya, Bisa justru malah jadi itulah bahaya ya di sebenarnya. sini justru kita tahu kan gitu bahwa kenapa ternyata dulu waktu aku boleh mengalami seperti itu dan Yes. itu sebetulnya menyemangati kita ya, harusnya menyemangati kalian juga yang masih lebih muda dari aku bahwa nanti kalian pasti akan merasa bahwa ketika sampai di usia tertentu kan ini panjang nih masih ngelewatinya ya gitu. Oh iya ya. Ternyata nggak sia-sia ketika dulu aku mengalami sesuatu yang nggak enak dan aku itu dilatih oleh bapak rohaniku, oleh ibu rohaniku misalnya untuk tough, untuk tekun, untuk ayo tetap saat teduh. Ayo ternyata kita jadi ngerti gitu setelah seusia aku ya, aku akhirnya kayak begini. Oh iya ya. Andai kata waktu dulu aku ngalamin yang nggak enak, tapi waktu dulu itu aku nyerah. Terus aku memberontak sama Tuhan misalnya. Terus jadi orang yang nggak keren. Cerita apa yang aku bisa pakai untuk menolong temanku ini? Betul nggak? Malah bisa ikut-ikutan. Iya bener, gue juga kayak lu gitu. Itu kan Alah. yang banyak, apalagi misalnya kalau aku sih karena sekarang ya dia dalam eraku ini kan temennya ibu-ibu gitu. Iya kan gitu. Aku suka cita sih gitu. Nah itu pentingnya juga gitu kita punya komunitas. Ya. Yes. Ya kan karena besi menajamkan besi, manusia itu menajamkan sesamanya. Butuhnya komunitas yang mereka tuh bisa orang-orang yang sedang ada bermasalah ini dikuatkan. Nah karena si A punya cerita ini yang tulus ya, saya bicara bukan yang mau gosipkan ya, tapi yang tulus.
Aku juga pernah alami seperti itu. Tapi ayo ternyata ketika aku tuh bertahan, bukan sekedar bertahan tapi sungguh mencari kehendak Tuhan, ternyata ada jalan keluar kok. Ya. Ternyata tuh begini, seperti itu. Nah, hanya itu sih. Karena kalau nasihat lu duduk, ini ada firman Tuhan ya. Iya. Firman Tuhan Mental berkata pasti. begini-begini. Iya. Ah, lu sombong. Seringkali orang jadi ilfil sama Malah orang ilfil, Kristiani jadi kayak- malah karena jadi kayak lu caranya. nawarin Betul. produk apa Iya, gitu. Iya. jadi nggak relate soalnya. Betul. Dan Gitu, benar, kan bilang pertanyaannya biasanya emang lu pernah alamin Nah, kayak itu gitu? dia. Nah, lu nggak ngerti Iya gue, kan? lu nggak Iya. ngerti yang gue Nah. alamin sih. Iya. Iya kan gitu. Jadi bukan berarti juga kita pasti harus mengalami semua persoalan kan tidak. Ya, Ada Kan tapi setiap seringkali orang juga. punya porsinya masing-masing. Betul, Betul. betul. Ya kan kita mungkin bisa ceritakan gitu bahwa kalau misalnya kayak ada orang mau berantem dengan suaminya atau apa yang suaminya selingkuh, suaminya ini itu. Nah, aku ya memang nggak bisa related dalam artian aku puji Tuhan nggak pernah minta supaya aku punya suami yang gitu supaya nanti bisa related dengan orang. Amin. Ya jangan. tidak, ya kan gitu. Tetapi kan begini, oh iya ada kamu sedang bergumul di masalah ini. Tetapi kalau kamu bilang menunggu-nunggu Tuhan berikan jalan keluar untuk masalah ini dan belum. Nah tiba-tiba aku bisa cerita. Aku di situ bisa ngerti kenapa dulu waktu aku sakit di tulang punggung itu umur 13. Dan bukan enggak berdoa dong. Berdoa dan sudah lahir baru. Aku born again umur 12 dan umur 13 aku jatuh. Loh, kalau Balik Tuhan ke yang mau pertama tadi Tuhan mengizinkan. iya, kalau Tuhan mau Mengizinkan, protek bukan kan dia yang bisa. bikin, betul. Dan aku enggak menyalai apa-apa, aku bukan bandel naik motor ya, umur 13 Bukan. belum naik motor. Ditabrak orang, coba. Iya kan ditabrak orang begitu. Siapa yang salah gitu kan bisa berkata gitu. Seringkali Tapi kalau misalnya gitu reaksinya tuh, lu yang naik motor lu salah. Nah, itu. Nah. Tapi itu nggak habis-habis. orangnya juga pergi, udah Iya, itu ngabur dia. ya kan. Iya, itu dia. Dan itu efeknya terus sampai aku terus sampai melahirkan dia, aku sulit jalan dan sebagainya. Dan baru disembuhkan 46, usia 46. Ya hitung aja 46 kurangin 13. 33 tahun lalu. 33 tahun. Ya, seperti itu 33 gitu. Nah, tahun tuh nggak sebentar loh. bukan kayak begini, bukan untuk Kita belum melecehkan. Iya, kita bahkan belum 33. 33. Ya, bukan untuk melecehkan begini. Oh, kamu berapa baru 3 tahun aja, bukan untuk begitu. ya, Tetapi ya. ketika cerita, I can ibu understand. berapa tahun Yes. ibu waktu nunggu itu? Berapa ya? Aku sering kali bilang gitu. Berapa ya? Dari umur 13 kan baru sembuh umur 46. Tiba-tiba kan dia merasa bahwa iya ya gitu. Ya kan ibu sedih enggak waktu itu? Sedih juga sih. Ya. Sampai ngerasa bahwa sampai tanya sama Ibu Raniku bahwa apa Tuhan enggak mau sembuhkan aku ya, gitu kan. Lalu dia berkata bahwa andai kata Tuhan enggak pernah menjawab semua doamu. Yes. Tetapi ada satu hal Masih yang bisa harusnya bersyukur. tetap membuat kamu bisa bersyukur. Kenapa? Lalu aku kan di meja belajar dulu biasa ada salib ya. Karena ini. Karena dia sudah menggantikan kamu. Kamu tidak usah tergantung di situ. Itu satu alasan. Camkan dalam hidupmu. Apapun yang kamu sedang alami. Ya kan jangan berkata. Istilahnya kamu punya seluruh dunia gitu. Tapi kamu tidak digantikan sama dia. Kamu harus itu loh sebetulnya. Selesai. Ujungnya semuanya nol besar. Maut gitu. Nah, walaupun di usiaku yang waktu itu masih mahasiswa, waktu dapat pengertian itu, mudah enggak mudah, tetapi ternyata tuh benar sih Bu, gitu ya kan, ternyata tuh benar kayak temanmu diomong. Itu beda, Yes. Ya. beda dengan hanya kita tuh bukakan ayat-ayat, ngasih Ya. ayat-ayat. Mental ya. itu nggak mempan itu. Iya. Ya begitulah, makanya hidup kita itu pasti Tuhan itu punya maksud kan. Yes. Tadi kembali ke ayat pertama yang dibaca Deo kan. Every details itu Tuhan mau tenun semua. Sekarang mungkin kita enggak ngerti ya. Tetapi nanti ya aku sekarang udah di usiaku ke-57, kalian masih di kepala 3 ya. Tapi nanti masing-masing kita itu kan akan sampai di, kita semua punya milestone kan, betul kan. Nah nantinya kita bisa bersyukur. Kalau kita ini, kalian itu, ada orang yang kenal Tuhan di usia aku, baru bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Luar biasa kalau Anda semuanya pada masa-masa yang masih muda, bahkan lebih muda dari Hadi dan Deo, mau bersungguh hati dengan Tuhan. Itu pasti lebih panjang nanti Ya. ya Pengalaman ceritanya. bersama Tuhan jadi lebih baik. Ya, Iya, gitu. dan kita bisa sebenarnya kita bisa jadi terang buat lebih banyak orang lagi, jadi garam buat lebih banyak orang lagi begitu. Betul. Tapi Jadi, sebenarnya juga bahkan mungkin yang saat ini memang udah senior istilah gitu, tidak ada kata terlambat ya. Betul. Pokoknya justru harus ngejar, justru harus mau dekat sama ngalamin Tuhan mau justru. ngalamin Tuhan Betul. dalam hidup kita. betul. Iya kan kita enggak tahu usia kita, panjang pendeknya, Iya. tetapi ayo gitu. Ya kan nggak ada kata terlambat selama kita masih dikasih kesempatan kan. Kalau aku nih sekarang pandemi ini malah justru mikirnya gini.
kan ya walaupun kita menjaga prokes dan sebagainya, apakah itu vaksin misalnya? Aku belum dapat vaksin karena belum termasuk lansia. Oh, Ya kan selalu gitu. mudah, mantap. Nah tetapi kan gini, apakah yang sudah vaksin itu semuanya pasti menjamin untuk nggak kena COVID? Enggak juga kan. Iya. Ada orang yang bilang saya nggak pergi-pergi, saya udah pakai masker, saya begini, masak-masak sendiri, nggak pernah beli, nggak pernah gojek antri dan sebagainya. Kok kena juga? Nah itulah, di situ aku justru merenungnya seperti ini. Satu, bahwa hidup kita itu anugerah Tuhan. Yes. Proteksinya itu sempurna. Tapi kalau sampai hari ini kita ini masih diberi kesehatan, diberi kekuatan ya. Apakah Anda nggak mikir ada maksud Tuhan sih ya buat hidup kita ini? Betul. Apakah kita sekedar selamat dari COVID? Saya rasa enggak lah. Ya, pasti ada sesuatu yang Tuhan itu mau kita ini jalan sama Dia supaya nanti di ujungnya hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, siapapun yang ditempatkan di jalan hidup kita itu. Ya pasti enggak meaningless lah. Tuhan itu memberi kalian sampai di usia ini, memberi aku sampai di usia ini, kenal Tuhan Yesus ya. Itu yang membuat aku makin mau bersungguh-sungguh apapun yang sekarang sedang kita alami ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ini buat yang terakhir mungkin ya. Kembali lagi kalau misalnya kita mau ngebantuin orang, kita mau menguatkan orang, loh kitanya sendiri juga harus kuat sungguh di dalam Tuhan. Kita harus sungguh percaya atau tidak bahwa memang Tuhan itu tuh ya merencanakan sesuatu yang sangat baik buat kita gitu. Care for each dan detail. mengasihi kita. Yes. I think kita bisa relate, Hat. Maksudnya kita kan pasti ngedisiplin Nasya, disiplin Daud. Ya, ya. Gue cukup harsh sama Daud kan, nggak kadang apa ya gue kayak marahin, gue apa kalau dia nggak itu. Gue pengen dia jadi, tujuannya kan karena kita pengen anak kita Betul, untuk betul. jadi proper gitu. Betul, sama kok. Nggak Menurut gue pernah- semuanya begitu sih. Iya pasti. kan, nggak pernah ada maksud jahat dari Yes. orang tua. Iya. Sedisiplin apapun kita sentil misalnya, atau kita marahin, atau kita Ya. suruh ke WC, kita kurung atau apa, kita sampai hukum dia pun nggak pernah ada niatan bahwa kita Betul. tuh pengen mencelakai dia tuh nggak Yes. ada. Yes. I think itu paling simple kalau teman-teman, ibu bapak saudara pengen pegang Tuhan itu sayang sama kita, Amin. sesayang itu gitu. Iya. Dan karena dia sayang, makanya justru dia mendidik kita dengan baik gitu. Dia justru dia mendisiplin kita. Justru dia nggak mau cuek sama kita. Kan di Alkitab tuh ada yang bilang bahwa kalau kamu nggak, anak mana yang nggak dihajar Yes. didisiplin lah, Yeah. didisiplin oleh bapaknya. Kalau kamu nggak disiplin malah bukan anak itu. Yeah. Justru kalau lu menerima banyak, Tuhan mengizinkan banyak hal yang nggak enak terjadi, mungkin justru karena dia pengen kamu disiplin dan jadi orang yang baik gitu, yang Yes. bagus di dalam dia. Balik lagi karena Jesus loves me, this I know this, Yes. one of my favorite songs. Yeah. Betul. Oke, kita close ya berarti. Oke, thank you Ma, udah ngebahas ada Ya, 5 pertanyaan semoga minggu memberkati ini. ya. Yes, Yes, semoga memberkati. pasti. Walaupun menurutku. hanya ngobrol-ngobrol, semoga Pasti seru. memberkati. Gua pun dapat banyak sih Ya. dari sini pernyataan-pernyataan yang baru bahkan. So, Bapak Ibu, Saudara sekalian, teman-teman semua, jangan ragu-ragu untuk naruh pertanyaan. Masih ada kesempatan untuk taruh pertanyaan di kolom komentar atau kirim ke email seperti yang terpampang di layar. Atau usulan topik. Usulan Ya, topik. pertanyaan atau Ya. usulan topik ya. Misalnya mau bahas apa ya? Bahas tentang mujizat gitu. Ya. Kayak Wimin kemarin mau dalam lagi. Kita bakal korek-korek nih Betul, istilahnya gitu. tentang apa ya? Tentang masa depan, tentang Ya, macam-macam. ya. Jodoh. Kayak anak muda sih. I have to tell you, anak esensial tuh kalau jodoh yang datang langsung full gitu rasanya. Iya, karena mungkin mereka relate dan Yes. Boleh nggak saja apa-apa. membahas Iya, nggak jodoh. apa-apa. Jadi ada perspektif lain juga Iya. kan gitu. Mungkin juga bisa buat Bapak Ibu ngasih tahu anak-anaknya kan. Iya, atau mungkin ada beberapa juga yang mungkin sampai umur sekian Belum. gue masih single nih. Apakah single Ya. boleh single atau harus menarik menikah? loh. Itu seru tuh. Itu ya, apapun lah topik apapun yang Iya. Bapak Itu Ibu kan menarik teman-teman. buat Hadi sama Theo. Oh iya, benar. Iya, Bukan, buat belum dia. tentu. Apapun Ibu Bapak kepengen teman-teman kepengen tahu. Oke. Mungkin jangan nanya soal jurusan kali ya. Kalau jurusan ikut esensial aja. Itu nggak relate. Itu rame juga kurang loh. relate. Kalau esensial kalau bahas iya, jurusan iya, rame iya, juga iya, gitu. iya. Mungkin kaitannya pada sama bingung calling, kan. sama panggilan Iya. hidup, destiny Ya, gitu, itu. hal-hal yang seperti itu. Apapun Ya. topiknya yang Bapak Ibu pengen tanyakan, teman-teman pengen tanyakan, silakan di kolom komentar atau email ke yang tadi ya, Ya. htk.dunamis@gmail.com. Juga kita sekarang mungkin mau mengakhiri ini, teman-teman Bapak Ibu kalau pengen menabur, pengen Yes. memberikan persembahan, bisa ke nomor yang akan ditampilkan di layar atau ke QR code juga, bisa scan. Ini gampang ya, scan ini pakai apa aja bisa sekarang. Iya. Asik ya. Atau ke fintech itu juga bisa tuh, tertera di situ. Seru lah sekarang. Caranya kita udah makin modern, tidak terbatas gitu ya. Ya, atau mau pakai ke rekening yang tertera di layar juga boleh. Ya. Terima kasih, bersyukur karena semua, dan ini memberkati bukan cuma kita, memberkati produksi kita, memberkati kan selama pandemi kita Yes. production.
memberkati banyak orang juga di banyak kota. Kita punya selalu ada yang tiap Jumat selalu dari Jawa Timur hadir gitu ya, seru selalu. Seru. Terima kasih udah berpartisipasi dan I think dari kita gitu dulu. Kita join lagi minggu depan dengan topik yang akan kita pilih, pertanyaan yang kita pilih dari komen dan dari email, nanti kita sortir lagi. Kalau gitu kita pamit dulu ya, undur diri. Ya. Ada Hadi, Ezra, Ibu Glory. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Thank you semuanya. Tuhan berkati. God Tuhan bless berkati. you. Bye-bye. Bye. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain. Dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.